Dia pukuli dengan baseball bat sampai akhirnya kepala Ying berdarah dan meninggal. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Kali ini kita akan bahas kasus yang bener-bener waktu gua pertama kali denger itu kayak nggak bisa hilang dari otak gua karena bener-bener mengerikan dan juga membuktikan bahwa banyak banget penjahat yang sebenarnya melakukan kejahatan bukan cuma karena mereka punya motif atau alasan untuk melakukan, tapi mereka cuma butuh kesempatan dan begitu kesempatan itu mereka lihat, mereka langsung lakukan tanpa alasan apapun. Cuman karena mereka mau melakukannya. Seperti apa yang dialami oleh Zhang Yingying, seorang pelajar asal China yang kuliah di Amerika pada tahun 2017 lalu. Yang pada 9 Juni 2017 lalu menjadi korban kejahatan seorang laki-laki yang punya sakit jiwa. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Yingying Chang atau Chang Yingying adalah wanita yang biasa dipanggil Yingying. Dia sudah lulus S1 dan S2 pertanian dari China University of Beijing, salah satu universitas paling bagus di China. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, ayahnya supir truk, tapi Yingying punya cita-cita yang sangat besar. Dia ingin menjadi doktor pertanian dan mengembangkan ilmu fotosintesis, terutama pada pertumbuhan kacang kedelai dan jagung. Nah, di tahun 2017, Yingying mendapatkan beasiswa untuk pertukaran pelajar ke Amerika, tepatnya di University of Illinois, salah satu universitas terbesar. Kampus ini dikenal memiliki organisasi riset terbaik sedunia, yang tentu saja merupakan kebanggaan bagi Yingying dan keluarganya. Yingying diharap bisa mengubah ekonomi keluarganya dengan semua ilmu pengetahuan dan kepintarannya. Padahal sebenarnya Yingying akan segera menikah dengan tunangannya, tapi karena dapat tawaran untuk pertukaran siswa di tahun 2017, Yingying berencana untuk pergi dulu ke Amerika, baru nanti kalau dia sudah pulang menikah dengan tunangannya. Yang sayangnya tidak akan pernah terjadi. Tepat di tanggal 9 Juni 2017, setelah 3 bulan tinggal di Amerika, Yingying tiba-tiba hilang. Harusnya dia datang ke kampus sore harinya untuk kelas, salah satu mata pelajaran yang penting. Dan tidak seperti biasanya, Yingying tidak hadir tanpa kabar. Yingying ini anaknya rajin banget guys, bahkan tiap harinya dia tuh sudah menjadwalkan dia makan tuh cuma 20 menit, jogging 20 menit, sisanya bakal belajar terus. Jadi ini hal yang aneh banget bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan dosennya sendiri juga takut banget ada sesuatu yang terjadi pada Yingying. Entah mungkin dia sakit, dia tersesat, atau gimana. Jadi akhirnya mereka melapor ke polisi kampus. Sedikit intermezzo, dulu waktu gue kuliah, gue juga sempat ditelepon oleh dosen gue berpuluh-puluh kali. Gara-gara ada kabar bahwa salah satu siswa di apartemen tempat gue tinggal itu ada yang terjun. Dan dia takut itu adalah salah satu muridnya termasuk gue. Karena saat itu juga kita lagi bener-bener hektik, lagi masa-masa ujian. Dimana stres itu lagi memuncak-muncaknya, jadi dia cuma takut yang lompat itu adalah gua atau teman-teman di kelas kita. Anyways, balik lagi ke cerita, sorry. Polisi kampus lalu menghubungi pihak apartemen di mana mereka diizinkan untuk masuk mengecek kondisi Yingying. Dan saat mereka masuk, Yingying memang nggak ada di dalam kamar dan semua barang-barangnya itu masih ada di situ. Jadi di mana Yingying berada dan kenapa Yingying nggak bisa dihubungi membuat polisi kampus menjadi khawatir hingga akhirnya mereka melaporkan Yingying sebagai orang hilang ke kantor polisi. Dari informasi teman-temannya, sebelum Yingying menghilang, siang harinya dia ini pergi ke sebuah apartemen di mana dia harusnya itu tanda tangan kontrak apartemen baru. Jadi Yingying memang berencana untuk pindah ke apartemen yang baru ini dan udah mau tanda tangan kontrak. Dan ini adalah aktivitas terakhir yang diketahui sebelum Yingying menghilang. Jadi polisi langsung menghubungi manajer orang yang harusnya bertemu dengan Yingying tanda tangan kontrak. Nah, dari manajer ini diketahui bahwa Yingying nggak pernah sampai ke tempat ketemuan mereka. Yingying nggak pernah sampai ke apartemen ini. Mereka harusnya bertemu di jam 2 siang, tapi sekitar jam 1:40, Yingying sempat chat WhatsApp ke si manajer bilang bahwa dia akan telat sekitar 10 menit. Tapi setelah menunggu sampai jam 2:30 siang, Yingying masih belum datang juga. Jadi manajernya bingung dan mengira, oh mungkin Yingying membatalkan kontrak perjanjian ini. Nah, berdasarkan informasi ini berarti Yingying terakhir itu di perjalanan menuju tempat bertemu dengan manajer. Nah, berhubung Yingying nggak punya mobil, dia selalu pergi kemana-mana dengan bus. Mendapati informasi ini, polisi lalu mengecek semua CCTV perjalanan Yingying dari apartemennya menuju apartemen yang baru. Di mana diketahui Yingying harus naik 2 bus dan perjalanan seharusnya memakan waktu kira-kira 30 menit.
Awalnya nggak ada yang aneh. Ying Ying naik bus dari rumahnya, terus turun lagi di perhentian bus, dan dia nunggu bus selanjutnya. Tapi dia ternyata ketinggalan bus yang harusnya dia naiki. Dia ini nunggu di bus halte di seberang bus yang seharusnya dia naiki. Jadi begitu dia ngelihat bus yang harusnya dia naiki itu lewat, dia ini langsung lari ngejar bus ini, tapi bus ini juga nggak mau stop. Jadi akhirnya Ying Ying berhenti dan berjalan lagi. Nah, sembari berjalan, Ying Ying ini kelihatan panik dan sendirian. Dia tahu nih, dia pasti harus naik bus lain karena dia udah telat banget. Dan disinilah CCTV menunjukkan Ying Ying sendirian berdiri di pinggir jalan. Dan tiba-tiba ada mobil sedan hitam yang lewat. Lalu nggak lama kemudian mobil sedan hitam yang sama lewat lagi. Tapi kali ini berhenti dan ngajak Ying Ying ngobrol. Nggak lama kemudian Ying Ying masuk ke dalam mobil ini. Dan ini adalah rekaman terakhir yang terlihat semasa Ying Ying hidup. Polisi langsung berusaha untuk melacak siapa pengendara mobil ini. Mereka lalu mengidentifikasi mobil hitam ini sebagai sedan Saturn Astra yang diproduksi di tahun 2008 sampai 2009. Nah, untungnya mobil sedan Saturn Astra 4 pintu berwarna hitam ini hanya ada 18 buah apa biji nih? Oh my god. Nah, untungnya hanya ada 18 mobil yang cocok dengan deskripsi CCTV ini. Sehingga polisi langsung bisa mendatangi 18 orang ini untuk dimintai kesaksian. Mencari mobil siapa sih sebenarnya yang mengangkut Ying Ying dari jalan. Sampai akhirnya mereka datang ke sebuah apartemen milik Brent Christensen. Nah, hal pertama kali yang mereka lihat di apartemen ini adalah sedan hitam yang sama persis dengan yang terekam di CCTV. Polisi langsung menanyai Brent tentang keberadaannya di tanggal 9 Juni. Dia bilang seharian dia main video game, tidur, dan gak ada hal-hal yang penting. Saat polisi bertanya apakah mobil yang terekam di CCTV adalah mobil dia atau bukan, dia bilang bukan. Polisi lalu minta izin untuk melihat-lihat mobilnya, tapi nggak boleh diapa-apain, cuma dilihat doang, karena polisi nggak punya surat untuk memeriksa mobil. Dan Brent mengizinkan. Polisi lumayan agak yakin mobil Brent ini yang paling mirip dengan CCTV. Jadi akhirnya tim CCTV mencoba untuk mencari detail mobil yang direkam yang bisa mencocokkan mobil ini dengan mobil Brent. Dan ternyata diketahui di CCTV mobil yang terekam itu punya sunroof di bagian atapnya. Dan juga ada bekas lecet di bagian depan sisi kirinya yang sama persis dengan yang dimiliki oleh Brent. Jadi polisi langsung tahu pasti mobil yang direkam adalah mobil Brent. Ponsel Ying Ying juga diketahui dimatikan setelah dia naik ke dalam mobil. Entah dimatikan atau dihancurkan, pokoknya udah nggak ada lagi sinyal yang bisa diambil dari HP Ying Ying di jam-jam di mana dia naik ke dalam mobil itu. So, sekarang kita bahas dulu siapa itu Brent Christensen. Brent adalah salah satu dosen muda di University of Illinois, kampus yang sama, kampus di mana Ying Ying kuliah. Brent adalah ahli fisika, dia ini sangat pintar dan riset-riset tentang fisikanya itu benar-benar wow. Dia sudah punya seorang istri yang saat dimana kejadian Ying Ying menghilang sedang keluar kota. Jadi memang dia sendirian di dalam rumah dan hubungan antara dia dan istrinya ini sudah sejak tahun 2016 itu mulai ada masalah. Karena masalah rumah tangga ini, Brent dan istrinya memutuskan untuk open relationship, yang berarti istrinya boleh punya pacar, Brent juga boleh punya pacar. Nah, kondisinya saat itu, istrinya memang sudah punya pacar, Brent juga sudah punya pacar. Nah, semenjak Brent kenal dengan pacar barunya, dan mulai terobsesi dengan yang namanya kekerasan, dimana di tahap dia itu bahkan bilang dia nggak cuma takut akan menyakiti diri dia sendiri, tapi dia juga ingin menyakiti orang lain. Dan dia ini mulai terobsesi dengan serial killers, dengan pembunuh-pembunuh berantai yang menurutnya hebat, seperti Ted Bundy, yang melakukan banyak pembunuhan tapi sangat sulit untuk ditangkap. Dia ini mengagumi Ted Bundy. Mendengar informasi ini, polisi juga mencatat riwayat pencarian Brent di internet. Dan kalian tahu apa yang dia cari? Cara sempurna untuk menculik orang. Cara untuk menyakiti orang lain. Cara untuk melakukan tindak kejahatan yang sempurna. Bagi polisi, ini adalah salah satu bukti yang mendukung dugaan mereka. Jadi, polisi memutuskan untuk mengawasi Brent. Siapa tahu Brent akan membawa mereka ke tempat lokasi di mana Ying Ying disembunyikan. Nah, polisi dalam pengawasan mereka meminta pacar Brent untuk dijadikan mata-mata.
Awalnya pacar Brand mengira kalau dia membantu polisi, dia akan membantu membersihkan nama Brand. Karena dia yakin Brand bukanlah orang yang seperti itu, bukanlah seorang penjahat. Jadi pacarnya bersedia. Selama 2 minggu nggak ada hal yang aneh dan pacarnya semakin yakin polisi menargetkan orang yang salah. Tapi di tanggal 29 Juni, saat keluarga Ying Ying dari China datang ke Amerika untuk melakukan acara doa dan permohonan terhadap orang-orang untuk ikut mencari Ying Ying, Brand dan pacarnya ikut datang untuk juga menghadiri acara ini. Saat itu acaranya benar-benar ramai, banyak orang yang datang dan Brand tiba-tiba bilang ke pacarnya, "Lihat semua orang yang berkumpul di sini. Mereka semua di sini karena aku adalah bintangnya." Pacarnya ini langsung kaget dan mulai penasaran, semakin mengorek-ngorek informasi dari Brand. Di mana pacarnya ini membuat Brand mabuk dan menanyai lebih lanjut apa sih maksud dia ngomong kayak gitu. Dan disinilah Brand mulai memberikan informasi yang sudah ditunggu-tunggu oleh polisi. Brand mengaku dia menculik Ying Ying, memasukkan Ying Ying ke dalam tas besar, membawa Ying Ying masuk ke dalam apartemen, yang lalu dia lecehkan. Dia pukuli dengan baseball bat, sampai akhirnya kepala Ying Ying berdarah dan meninggal. Brand lalu menusuk leher Ying Ying dan memenggal kepalanya. Setelahnya, dia memotong-motong sisa tubuh Ying Ying yang lain dan membuang Ying Ying ke sebuah tempat yang gak akan bakal pernah dia kasih tahu ke siapapun. Brand mengaku sejak umur 19 tahun, dia ini sudah sering membunuh wanita yang tidak dia kenali. Kira-kira sudah ada 13 korban, tapi dia nggak pernah tahu siapa nama-nama wanita ini. Dan Ying Ying adalah satu-satunya yang berhasil menghubungkan koneksi antara korbannya dengan dia. Biasanya selama ini polisi bahkan nggak pernah memasukkan Brand sebagai tersangka mereka. Dan ini pertama kali banget polisi bisa menyambungkan link antara Ying Ying dan Brand. Atas pengakuan ini akhirnya Brand ditangkap di tanggal 30 Juni, tepat besok harinya. Saat melihat foto Brand di koran sebagai tersangka pembunuhan Ying Ying, seorang wanita bernama Emily Hogan langsung datang ke kantor polisi untuk mengatakan bahwa Brand adalah laki-laki yang sempat dia laporkan ke polisi juga, sempat hampir mau menculik dia. Ceritanya, suatu hari Emily sedang berjalan dan tiba-tiba ada sebuah mobil yang dikendarai oleh Brand dan Brand mengaku bahwa dia adalah polisi. Dia menawarkan tumpangan. Emily awalnya mau masuk ikut, tapi tiba-tiba dia ngerasa ada yang aneh dengan gerak-gerik Brand. Kayak Brand ini polisi yang maksa banget nyuruh dia masuk ke dalam mobilnya. Jadi Emily langsung lari dan setelah dia pikir-pikir lagi, Brand ini mungkin bukan polisi. Dia sempat melaporkan hal ini ke kantor polisi, tapi karena nggak banyak ingat tentang deskripsi kecuali wajah dan nggak ada kejahatan yang benar-benar terjadi, laporannya nggak pernah diusut. Nah, kalau kita ingat lagi, kemungkinan modus operandi Brand ini sama. Mungkin saat Ying Ying sedang bingung, dia ketinggalan bus, tiba-tiba ada mobil Brand yang datang, ngaku polisi, mau nganterin dia ke tempat janjian, dia udah telat banget. Dan juga Ying Ying mungkin kira, oh polisi ini cuma bantuin gua karena gua adalah international student, karena gua orang luar. Dan juga mungkin Ying Ying nggak tahu kalau misalnya banyak banget penjahat yang pura-pura menjadi polisi di Amerika. Jadi akhirnya Ying Ying setuju. Dan sayangnya menjadi korban Brand Christensen. Brand mengaku sebenarnya dia di hari itu memang sudah keliling-keliling kampus untuk mencari mangsa. Bukan karena dia nggak sengaja ngelihat Ying Ying di tepi jalan, tapi dia memang sudah mencari mangsa yang mungkin bisa dia taklukkan. Atas tindakan kejahatan yang sangat brutal ini, Brand didakwa dengan hukuman mati. Sedangkan keluarga Ying Ying sangat-sangat ingin memiliki setidaknya tubuh Ying Ying yang sudah meninggal untuk mereka kebumikan dengan layak. Tapi Brand menolak untuk memberitahu di mana lokasinya. Nah, saat Brand tahu bahwa dia akan dijatuhi hukuman mati, dia lalu membuat perjanjian dengan polisi. Brand yang sangat-sangat takut mati, berjanji ke polisi dia akan memberitahu di mana dia meletakkan tubuh Ying Ying. Dengan syarat, hukuman matinya akan diubah menjadi hukuman seumur hidup. Awalnya polisi ngerasa nggak rela membiarkan seseorang seperti Brand nggak dihukum mati. Tapi karena keluarga Ying Ying sangat-sangat ingin punya tubuh Ying Ying untuk terakhir kalinya, akhirnya polisi menyetujui perjanjian ini. Brand mengatakan bahwa dia memasukkan tubuh Ying Ying ke dalam 3 kantong plastik yang berbeda dan dia membuang masing-masing kantung plastik ke bak sampah yang berbeda-beda. Yang sudah pasti sampah-sampah ini sudah diangkut ke pembuangan terakhir dan sudah
kemungkinan besar jenazah Ying Ying gak mungkin bakal bisa dicari lagi di sana. Kasus ini benar-benar berteriak ke kita, jangan mudah percaya dengan orang, dan bahwa orang jahat itu ada di mana-mana. Orang jahat, orang... Sampai di sini dulu cerita kita hari ini guys. See you guys on the next video. Please, please, please stay safe and stay alive.